Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita kembali membuat sebuah project, tetapi ini yang sederhana saja, yaitu yang berbasis web server ya. Tetapi ini kita memasukkan database ya ke dalam web server yang ada di SP32 kita ya. Jadi biasanya kalau kita bikin web server itu tidak ada databasenya ya, tetapi untuk hari ini ya kita coba ya bagaimana sederhananya kita menambahkan database ya pada aplikasi web server yang kita buat gitu. Gunanya ya mungkin untuk keperluan tertentu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, data baru contohnya nama gitu ya, Dodi gitu, klik tambah gitu ya, maka dia udah tersimpan ke dalam database SQL ya, dimana di sini kita menggunakan sebuah SQLite ya, SQLite tree. Nah, jadi selain dari background, kalau dulu kan kita ada nambahkan background nih ya, kita menambahkan background ke web servernya, kita juga bisa menambahkan database ke dalam web server yang kita buat gitu. Nah, contohnya kita ingin buat aplikasi absensi gitu ya, absensi untuk lokal gitu ya, entah untuk kantor ataupun untuk sekolah, itu bisa. Nah, ini background ya, untuk menambahkan background kemarin juga ada ya. Jadi selain menambahkan background, kita bisa menambahkan database-nya juga ya. Selain absensi, apalagi aplikasi minimal, aplikasi ya, bisa jadi ya aplikasi untuk kantin gitu ya, aplikasi untuk yang versi lokal lainnya, itu bisa kita buat gitu ya. Itu Dodi ya, yang kedua Andi gitu ya. Nah itu disimpan di sini ya. Hapus ya, silakan kita hapus ya. Jadi database-nya kita buat di mana? Bisa di MySQL ya, bisa juga kalau kita nggak ada MySQLite, bisa di MySQLite, bisa juga di MySQL biasa ya. Di sini kita bikinnya PHP MyAdmin ya. Localhost PHP MyAdmin. Jadi kita bikin database-nya dulu ya, kita sesuaikan fieldnya, kemudian kita ekspor ya, barulah kita masuk ke ESP32-nya. Jadi contohnya di sini saya membuatnya menggunakan localhost PHP MyAdmin di sini ya. Ya. Ini contoh database yang saya buat semalam, 2 ya. Satunya nggak jadi. Jadi ini. Nah ini contohnya, ini database ya. Kemudian ini tabel barang gitu. Harga. Bukan ini ya. ID nama barang stok. Iya, contoh ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Setelah kita bikin database-nya seperti ini ya, kemudian kita ekspor ya, kita ekspor database-nya ya. Setelah kita ekspor ya. Nah, kan udah terdownload nih ya. Tes database malam yang saya bikin, biar aja lah. Oke, setelah kita ekspor ya, kita copy database-nya ya, kemudian kita masuk ke code Arduino IDE, kemudian kita masuk ke code di mana kita membuatnya. Jadi ini saya code project kita buat ya. Nah, di sini ya. Nah, contohnya di sini. Nah, kemudian kita masukkan lokasinya di mana, foldernya di mana ya. Contoh di sini saya masukkan di folder SPIFFS ini ya, karena di sini ada juga folder data ini untuk gambar, bisa juga dimasukkan di folder data itu sesuai dengan coding yang kita tambahkan gitu ya. Jadi kita membuat kita mengupload ini database ini menggunakan sebuah library namanya SPIFFS ya, SPI
spifs.hash. Nah, ini adalah library yang kita gunakan ya, supaya kita bisa mengupload database tersebut. Oke, paham? Oke, kita ulangi ya. Oke, yang pertama itu kita menginstal, kita masukkan dulu ya, kita install, bukan install ya, kita include dulu ya di zip library-nya. Include zip library, cari download. Nah, kemudian pilih ini ESP32FS. Nah, ini nanti saya lampirkan di link deskripsi. Oke, sekarang sudah ditambahkan ya. Kemudian pergi ke folder, ekstrak folder tersebut yang kita download tadi, klik kanan, pilih ekstrak. Oke, ekstrak file. File ini yang udah diekstrak, ini kan udah diekstrak nih. Nah, klik kanan, pilih copy, kita masuk ke dokumen, kemudian kita pilih Arduino, kita bikin folder baru namanya tools. Ini folder, klik tools, kemudian kita paste di sini. Oke, nah inilah hasilnya. Oke, nah setelah itu kita bisa restart Arduino IDE kita. Nah, nanti baru muncul, kita klik tools, nanti muncul dia seperti ini, upload sketch that uploading ya, kita upload ya. Karena database-nya sudah saya pindahkan, database yang kita download tadi kan, itu kita pindahkan ke folder ESP32SPI ini. Nah, ini ya, kita klik upload ya. Oke, kita klik tools, kita pilih upload untuk mengupload database-nya. Nah, ini proses uploading ya, SPIF uploading pilot nih. Kita klik lagi. Terlalu banyak mengupload sehari. Kita tunggu, waiting. Oke, done uploading ya, sudah terupload. Nah, kemudian baru kita upload codingnya. Klik tools, klik sketch, pilih upload coding ya. Tentunya portnya udah kita tentukan ya. Dan ini adalah tampilan dari menu home ya, dari HTML ya. Kita tunggu sampai 100% uploading. Nah, ini adalah fungsi untuk code menghapus. Ini adalah untuk menampilkan data. Kemudian ini untuk insert ataupun menyimpan. Nanti bisa sesuaikan untuk nama dan juga passwordnya. Nah, kalau untuk yang di atas ini ya, ini untuk memasukkan library yang kita gunakan ya. Jadi di sini selain, kenapa ada library LCD ini, jadi selain kita bisa melihat IP-nya di serial monitor ini ya, kita juga bisa melihat IP-nya di LCD 16x2 yang kecil. Oke, done uploading, kita klik tools, kemudian kita pilih serial monitor, kita pencet tombol EN ataupun kita restart ya, ESP32 nya. Ini dalam pencarian, coba lihat di sini. Kalau lama kita restart sekali lagi. Ya, sekarang IP address-nya sudah terbuka ya, ini 192.168.28.232, kita copy,
Kita buka Google Chrome, kemudian kita paste di sini. Nah, muncul ya. Ini database masih kosong karena nggak ada data, karena baru kita upload. Kita tulis, nah, kita ketik di sini copy gitu ya. Kita tambah, kita lihat di sini ada kan copy. Oke, kemudian kita klik di sini susu gitu. Kita lihat di sini ada ya teh gitu ya. Kita klik tambah, kita lihat di sini ada. Hapusnya juga ada. Ya, jadi bisa juga kita hapus ya. Di sini ada fungsi hapus dan view data. Ya, ini ada keterangannya juga di serial monitor. Data berhasil disimpan. Data berhasil dihapus, kita hapus satu. Oke, data berhasil dihapus. Oke, jadi seperti itu. Ya, sangat sederhana. Oke, baiklah, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.